Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita belajar akidah akhlak bab 3 KD 3.1 4.1 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui video diharapkan anak-anakku mampu 1. Menyebutkan kitab-kitab Allah dengan benar. 2. Menyebutkan nabi penerima kitab-kitab Allah dengan benar. 3. Menyebutkan cara meyakini kitab-kitab Allah dengan benar. 4. Menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi yang menerimanya. Ayo anakku, kita amati gambar ini. Kitab apakah ini? Al-Quran, ya, pinter. Selanjutnya, diturunkan kepada siapakah kitab ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahasa apakah kitab ini? Pinter, berbahasa Arab. Apa sebutan peristiwa turunnya kitab suci ini? Ya, pinter. Disebut peristiwa Nuzulul Quran. Masih ingatkah kalian rukun iman yang ketiga? Ya, pinter. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu 1. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, sekarang kita bahas tentang kitab Taurat. Taurat artinya syariah atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berbahasa Ibrani. Berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berbahasa Qibti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Selanjutnya, kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya.
Selanjutnya adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Anak-anakku, setelah kitab suci Al-Quran diturunkan, kitab-kitab terdahulu tidak berlaku lagi. Kitab-kitab terdahulu diturunkan untuk umat tertentu pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Sedangkan Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, ya anak-anakku. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, di antaranya Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Quran itu sendiri. Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Anak-anakku, dalam menjalani hidup, kita harus memiliki pedoman atau petunjuk. Seperti saat kamu bepergian, pasti kamu membutuhkan rambu-rambu lalu lintas atau peta, atau yang lebih canggih sekarang menggunakan Google Map ya anak-anakku, supaya tidak tersesat. Begitu juga dalam kehidupan. Dalam menjalani hidup, supaya tidak tersesat dan sampai ke tujuan dengan selamat, kita menggunakan pedoman atau petunjuk kitab suci. Nah, kalau yang kita gunakan Al-Quran, ya anak-anakku. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. D. Mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur. Nah, kita diberi pedoman supaya tidak tersesat. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Ya anak-anakku, diingat ya, Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, sampai di sini anak-anakku, semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.